mantan anggota DPR Sahroni salahkan polisi usai rumahnya dijarah. Wow. Kalau ini saya dapat juga bahwa Ahmad Sahroni menyalahkan kepolisian yang tidak sanggup menahan amarah warga untuk menjarah rumahnya dan mengambil seluruh barang-barangnya, termasuk barang yang berharga yaitu ijazah. Karena ijazah barang berharga, Bang, sama KPU dibilang rahasia negara. Dan orang yang kalau ngambil ijazah ditangkap karena mengambil rahasia negara. Tapi untungnya dibatalkan karena memang KPU-nya lagi agak mumet kayaknya. Lagi bangun tidur kayaknya aturan. Itu siapa yang punya ide? Aduh, KPU lagi situasi kayak begini. Aturan terpendek selama sejarah KPU itu. Iya. Dikeluarkan jam 10 siang, dibatalkan jam 3 sore. Mungkin itu aturan terpendek di dunia. Mumet dah. Pusing. Ini gimana, Bang? Nah, ini ada video. Ini suara Sahroni ya. Dan ini sangat menyepelekan, meremehkan institusi yang luar biasa ini. Jadi ada video Sahroni, penggalan video dia lagi Zoom ya. Zoom meeting ya? Zoom. Nah, dia mengambil konteks setelah baru konteksnya sekarang. Ya. Dalam konteks sekarang pasca dia dijarah. Tidak lagi menjabat dan rumahnya dijarah. Nah, konteks ini kemudian menyesuaikan rekaman yang pernah Zoom yang disampaikan ini. Nah, Zoom ini benar ada. Memang tapi ada. Tapi bukan sekarang. Ini waktu zaman Covid kayaknya. Bukan. Ini beberapa bulan yang lalu. Ini adalah wawancara sebuah stasiun televisi dengan Sahroni melalui Zoom. April 2025 ketika pembakaran mobil polisi ketika menangkap ketua petinggi ormas di Depok. Ya. Karena kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api. Ya. Nah, polisi datang ke sana menangkap, mencokok si tersangka. Tersangka dibawa, ternyata mobil polisi sudah dihalangi di portal, kemudian dibakar. Nah, aksi itu kemudian mengundang kemarahan warga ya sana kan. Ya. Polisi datang itu karena ini ormas punya pasukan gitu ya. Kayaknya bukan di Depok deh itu, di dekat Makobrimob. Jakarta Timur. Di Depok kalau Depok ya? Depok ya? Iya, oke. Polres Metro Depok. Oh iya, masuk Depok ya. Berinisial TS. Perbatasan antara Depok dan Jakarta Timur ya. Kayak Cibubur lah tuh. Jadi dalam video itu setelah peristiwa itu Sahroni sebagai anggota DPR waktu itu diwawancara oleh Metro TV berkesimpulan yang tadi untuk mengusut masalah ini dan polisi nggak boleh kalah dong. Gitu. Nggak boleh kalah sama preman. Nah, video itu kemudian diambil, dikasih konteks penjarahan rumahnya. Jadi itu namanya recycle ya? Recycle video, kemudian dikasih konteks masa kini. Benar. Dan dicari suara yang pas seolah-olah dia nyalain polisi gitu ya? Polisi. Ya. Karena memang ada kalimat dia menyebut soal polisi, dia menyebut soal preman. Tidak boleh lemah. Dan itu sesuai dengan dengan konteks sekarang. Karena gitu. Kan kalau ada rumah dijarah, polisi jangan lemah dong. Ya. Lawan dong, gitu. Dan ini adanya di TikTok ya? Di Facebook. Facebook juga. Ada banyak nih yang beredar di Facebook. Ya. Dan kayaknya orang percaya ya? Kalau dilihat komen sih, karena memang suaranya dibikin samar dan dibikin dia nyebut-nyebut polisi. Jadi memang kalau kita nggak dengerin sambil di kereta, percaya aja. Karena yang terpenting adalah narasi, judul-judulnya yang penting. Iya, banyak yang percaya nih. Banyak yang percaya, yakin saya. Karena kan dia nggak tahu Sahroni ngomongnya kapan dan kan wajahnya emang kayak begitu kan. Ya. Botak-botak dikit gitu. Tapi sampai sekarang belum keluar ya, belum tampil ke publik lagi. Udah pulang dia, udah pulang. Udah pulang. Udah dihubungin, Bang? Hah? Udah dihubungin? Belum. Udah pulang. Kirain mau podcast nih. Udah pulang, udah ketemu. Ya mungkin dia lagi menenangkan diri lah, kayak Eko juga udah balik kan ke rumahnya. Ya, katanya ngontrak rumah.
Tapi begitu dicek sama Terelie, ternyata LKPN ini punya rumah banyak. Oh, luar biasa. Karena dia memang sebelum DPR kan udah Memang udah kaya dulu raya. kan. Iya. Jadi sementara kalau Uya Kuya juga udah balik, istrinya juga udah bilang bahwa rumahnya dia itu bukan dari hasil DPR, tapi Iya, rumah dia baru hasil, menjabat. hasil rumah artis gitu. Cuman akhirnya ada yang komen juga ya, kalau udah jadi pejabat ya dijaga sikapnya seperti bagaimana rakyat bersikap gitu. Kalau belum bisa bersikap seperti rakyat, jangan jadi pejabat, jadi artis saja. Karena kalau dia jadi artis, dia mau flexing apapun, orang nggak ada yang mempermasalahkan itu. Duit lu, kerja keras lu mau pamer, mau kayak apa, terserah. Contohnya siapa? Hotman Paris Hutapea. Apakah ada rakyat yang marah sama beliau? Kagak. Apakah rumahnya mau dijarah? Enggak. Malah seneng lihat tuh. Iya, joget-joget gitu di sama cewek di Bali, di bar, di diskotik. Apakah ada yang marah? Kagak. Duit dia ya. Duit dia. Jadi tapi kalau Hotman Paris misalnya jadi anggota DPR, nah bisa jadi itu akan terjadi seperti yang terjadi pada Uya Kuya dan Eko. Orang akan mempersoalkan Karena ada sekian rupiah yang mereka bayar yang digunakan untuk gaji mereka. Iya, dan ketika dia jadi pejabat, maka dia udah udah terbelenggu dengan etika yang harus dia jaga kan, gitu. Nggak bisa. Nah itu yang terjadi dengan para artis yang sudah tidak menjadi anggota DPR lagi. Oke. Sahroni salahkan polisi usai rumahnya dijarah, dinyatakan hoax ya. Hoax. Bang Ahmad Sahroni tidak pernah menyalahkan polisi dan dia tidak pernah kasih statement apapun sampai hari ini terkait dengan penjarahan rumahnya. Jadi dia selalu menghindar. Ya kita kasih waktu lah dia untuk memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya Mahfud MD yang diisukan tadi mau jadi Menko juga, cuman nggak hadir, berkomentar bahwa soal pelantikannya sebagai Jaksa Agung, ya, memang nama Mahfud MD ini sempat beredar luas ketika ada pergantian Menko Polkam dan ada situasi korupsi yang merajalela. Kayaknya kita perlu Mahfud MD deh gitu, dan akhirnya namanya sempat disebut di dunia maya atau oleh netizen yang hari ini tidak ada namanya karena Menko Polkamnya dijabat oleh Jamari Caniago. Ini ada di mana nih berita soal Jaksa Agung akan diambil oleh Mahfud MD? Jadi memang ada narasi video lama ya, setelah kita cek video lama wawancara